Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kalam surga rahimakumullah. Manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kausar. Telaga Kausar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menukil dari Syarah Riyadhus Shalihin Imam Nawawi susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan Manirul Abidin MAG, telaga ini berasal dari sungai Al-Kausar. Dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat meminum air telaga tersebut. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air telaga Kausar? Sahabat kalam surga rahimakumullah. Adapun golongan yang berhak minum dari telaga Kausar adalah: yang pertama, muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Daeng Najah, golongan mukmin yang bisa minum telaga Kausar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya telagaku lebih luas dibanding jarak antara Ailah, terletak di perbatasan antara Mesir dan Syam atau Palestina, dengan kota Adin atau Yaman. Telagaku lebih putih dibanding salju, lebih manis dibanding madu yang dicampur dengan susu. Bejananya lebih banyak dibanding jumlah bintang, dan aku akan menghalang-halangi orang lain, layaknya seseorang yang menghalang-halangi onta orang lain, agar tidak minum dari telaganya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?" Beliau menjawab, "Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas wudu." Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Taharah. Sahabat kalam surga rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang fakir yang bersabar. Golongan selanjutnya yang bisa meminum air dari telaga Kausar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Orang yang pertama kali mendatangi telaga Kausar untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku." Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang ketiga, muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Menurut kitab Mukasyafah Al-Qulub Al-Muqarrib ila Hadrati Allamil Ghuyub oleh Imam Al-Ghazali, golongan lain yang diperbolehkan minum air di telaga Kausar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. "Faman ahabba ayyaridahu alayya ghadan
falyakhfuf lisanahu wa yadahu illa mimma yanbaghi. Ingatlah, siapa saja yang ingin mendatangi telaganya, maka tahanlah lisan dan tangannya, kecuali demi perkara yang selayaknya. Sahabat kalam surga rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang memberi berbuka orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga. Sahabat kalam surga rahimakumullah, selain orang-orang yang mendapatkan kenikmatan bisa meminum air telaga Kausar, ada juga golongan manusia yang diusir dari telaga Kausar. Sahabat kalam surga rahimakumullah, pada hari kiamat nanti, dalam tahapan akhir akan ada manusia yang mendapatkan kesempatan minum di telaga Kausar, namun ada juga yang diusir ketika mendekatinya. Diusirnya golongan manusia yang mendekati telaga Kausar ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, aku lebih dahulu dibanding kalian sampai di telaga. Ditunjukkan kepadaku tentang telaga itu beberapa orang di antara kalian, ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari telaga, mereka dijauhkan dariku. Lantas aku bertanya kepada Tuhanku, ini adalah umatku, mengapa dijauhkan? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan, para ulama saling berbeda pendapat tentang orang-orang yang diusir dari telaga Kausar. Sahabat kalam surga rahimakumullah, berikut adalah 3 golongan manusia yang diusir dari telaga Kausar. Golongan pertama yang diusir dari telaga Kausar yakni orang-orang yang munafik dan murtad. Mereka berkumpul di telaga layaknya burung-burung puyuh berkumpul. Kemudian Nabi memanggil mereka dikarenakan melihat sisa-sisa keislaman yang ada pada mereka. Kemudian Allah menegur Nabi lalu berkata, mereka itu adalah orang yang meninggalkan agama mereka setelah engkau meninggal, atau mereka yang mati namun belum kembali berislam lagi. Kemudian yang kedua, golongan yang diusir dari telaga Kausar kelak adalah golongan orang-orang yang muslim pada saat Nabi Muhammad SAW hidup, namun keluar dari Islam atau murtad ketika Rasulullah SAW wafat. Nabi Muhammad SAW memanggil golongan ini, namun tidak ada bekas-bekas wudu yang terpancar dari mereka sebagaimana yang dikenali semasa dulu. Kemudian dikatakan juga pada Rasulullah, mereka murtad setelah engkau meninggal. Kemudian yang ketiga, golongan manusia yang diusir dari telaga Kausar adalah pelaku maksiat dan pendosa besar. Orang bermaksiat dan pendosa besar, dalam hadis dikatakan bahwa mereka terusir dari telaga Kausar hanya sekedar hukuman saja. Mereka tidak sampai masuk ke neraka. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, lantas memasukkan mereka dalam surga tanpa siksaan.
Bisa jadi pula mereka memiliki tanda bekas wudhu pada wajah, kaki, dan tangan. Bisa jadi pula mereka hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan setelah itu, akan tetapi beliau mengenal mereka dengan tanda yang mereka miliki. Demikianlah sahabat sekalian, golongan orang yang mendapatkan minuman dari telaga Kausar dan golongan orang-orang yang diusir dari telaga Kausar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, serta memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati air daripada telaga Kausar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.